Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2019 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur, menasihati, dan meneguhkan iman percaya kami. Biarlah firman Tuhan ini memenuhi kehidupan kami, memberkati kami semua, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ada di penghujung tahun 2023, tepatnya tanggal 31 Desember 2023. Sebentar lagi kita akan masuk, tinggal menghitung waktu, jam, menit, detik, akan masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah tahun yang akan kita tinggalkan sebentar lagi, yang banyak sekali mengisahkan suka dan duka dalam kehidupan kita, biarlah itu menjadi kenangan yang indah bagi kita. Dan mari kita songsong tahun baru 2024 ini dengan harapan baru dan semangat yang baru untuk menghadapi tantangan di tahun 2024 yang saya percaya tahun 2024 tahun berkat buat kita semua. Haleluya. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Di bawah perikop manusia baru. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada orang-orang Kristen di zaman itu, dan saya percaya di zaman sekarang ini. Amin. Rasul Paulus mau memberi pesan kepada mereka, kalau mereka sudah mengikut Tuhan, sudah menjadi orang percaya, hendaklah mereka itu hidupnya itu berubah. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Kalau saudara mengaku saudara orang Kristen, tetapi kehidupan saudara tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang terikat dengan narkoba, minuman keras, main judi, main perempuan, dan lain sebagainya, saudara masih melakukan hal-hal itu. Saudara tidak jadi berkat. Saudara jadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pesan firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau katakan, saudara yang mengaku pengikut Tuhan, saudara harus menjadi
manusia yang baru, yang hidupnya berubah karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya itu pasti berubah. Amin. Dari kehidupan yang penuh dengan kegelapan, berubah karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidup dalam terang Tuhan. Amin. Saudara, itu terjadi kepada Rasul Paulus. Sebelum dia bertobat, dia bernama Saulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di sana diceritakan tentang pertobatan Saulus, seorang teroris bagi orang-orang pengikut Tuhan pada saat itu. Karena di mana ada orang Kristen, di sana dia kacaukan, dia bakar, dia aniaya, dia bunuh, dan lain sebagainya. Itu pengalaman Saulus sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Tapi ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik itu, kehidupan Saulus berubah. Dari gelap menuju terang Tuhan. Amin. Kehidupannya juga berubah. Cara pikirnya, perbuatannya, perkataannya, pemikirannya berubah, saudara. Dia seperti seorang yang lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat contoh dari Saulus ini. Itulah contoh atau teladan seseorang yang mengalami kehidupan, mengalami Tuhan dalam hidupnya, hidupnya berubah. Amin. Saudara, mungkin kita tidak lagi mendapat kesempatan sama persis seperti Saulus, seperti yang dialami Rasul Paulus dalam pertobatannya. Tapi kita mengalami di mana Tuhan menegur kita, Tuhan menyapa kita, Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman Tuhan yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama-sama. Itulah cara Tuhan menjumpai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, pasti dia berubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara, mungkin di saat saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan ini, atau saudara membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mengantar saudara kepada satu pengalaman di mana saudara berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1, firman itu sudah menjadi manusia. Jadi di saat kita membaca firman Tuhan, kita itu sama seperti berbicara dengan Tuhan. Kita sedang mendengarkan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi saudara sudah dengar firman Tuhan, sudah membaca, sudah berkali-kali hadir dalam kebaktian di mana hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa berbicara kepada kita. Tetapi kehidupan saudara tidak berubah, ya sama saja. Nol besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Kolose pasal 3 ini adalah tips dari Rasul Paulus kepada kita semua. Kalau kita mau diubahkan menjadi manusia yang baru, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, saudara, untuk menjadi manusia yang baru, di ayat 5 di sana dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa penyembahan berhala itu dosa yang paling dibenci Tuhan. Tuhan gak suka, makanya ketika umat Tuhan membuat patung dan mereka sembah, Tuhan langsung turun dengan murkanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyembah berhala itu artinya kita menduakan Tuhan. Saudara, kita saja diduakan oleh pasangan kita, pacar saudara itu menyakitkan, betul? Kalau saudara menduakan Tuhan, Tuhan murka, saudara. Makanya di ayat 6 di sana dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama menjadi manusia yang baru, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan. Percabulan ini, saudara, adalah dosa yang sekarang ini saya melihat ini sangat-sangat umum. Dulu, saudara, ini sepertinya tabu. Tetapi sekarang seperti biasa, saudara. Seperti di luar negeri, saudara. Ya, hubungan seks sebelum nikah itu bagi mereka itu lumrah. Sudah biasa. Tapi di hadapan Tuhan itu mendatangkan murka Allah. Kalau saudara berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan saudara. Atau saudara berkata, kita kan sudah mau menikah Pak Pendeta. Kita sudah tunangan. Apakah kalau sudah mengikat dengan tunangan itu, saudara sudah bebas melakukan hubungan seks? Tidak, saudara. Itu hanya pengikat untuk maju ke jenjang yang lebih serius dalam pernikahan. Tapi itu tidak melegalkan hubungan saudara untuk berhubungan seks dengan pasangan saudara. Tidak, saudara. Saudara, kalau kita melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan kita, itu dosa percabulan. Saudara sudah kumpul kebo, itu dosa percabulan. Kenajisan itu, saudara sudah punya pasangan resmi, sah di hadapan Tuhan, tapi saudara masih suka jajan. Masih suka sewa pelacur, suka sewa BO, saudara masih suka melakukan hal-hal yang tidak benar dengan orang yang bukan pasangan saudara. Padahal saudara sudah sah menjadi suami, sudah sah menjadi istri. Tetapi saudara masih punya pacar, padahal sudah punya pasangan. Ketika saudara berhubungan dengan orang yang bukan pasangan saudara, itu menyebabkan dosa kenajisan. Kalau dalam perjanjian lama, saudara sudah milik seseorang, sudah menjadi suami istri, lalu sudah berhubungan dengan orang lain, saudara menajiskan hidup saudara. Dan kalau dalam perjanjian lama, saudara nggak boleh tinggal serumah. Itu membuat najis satu rumah itu. Bersentuhan dengan orang saja, orang yang bersentuhan dengan saudara menjadi najis. Makanya orang yang berhubungan seks dengan orang yang tidak resmi padahal dia sudah menikah, mereka kalau ketahuan, mereka mati dirajam. Kenapa? Karena mereka menajiskan orang-orang yang bertemu dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah punya pasangan, setialah dengan pasanganmu. Amin. Yang berikut, saudara, matikanlah hawa nafsu. Hawa nafsu di sini artinya apa, saudara? Pikirannya itu seks melulu. Pikirannya itu semua, kebutuhan-kebutuhan duniawi. Saudara bertobat, matikan itu. Karena itu mendatangkan murka Allah. Nafsu jahat. Saudara punya keinginan untuk memiliki, tapi saudara nggak punya. Baik itu uang, untuk mendapatkannya akhirnya saudara mencuri, merancangkan bagaimana saudara mendapatkan motor tetapi dengan cara merampok dan sebagainya. Saudara, itu nafsu jahat. Orang-orang yang melakukan itu, mereka akan kena murka Allah, cepat atau lambat. Bertobat. Keserakahan. Saudara sudah mendapat hak, tetapi saudara masih saja mau menguasai hak saudara-saudara, baik adik atau kakak saudara. Bertobat, saudara. Saudara sudah mendapat hak dari orang tua berupa warisan. Saudara syukuri saja itu. Jangan saudara
mau pakai cara-cara yang tidak benar untuk menguasai yang bukan hak saudara. Bertobat saudara. Orang yang serakah, mereka akan kena murka Allah. Saudara, matikanlah semuanya itu. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Matikan itu. Karena itu hal-hal duniawi yang membuat saudara jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang masih mengaktifkan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan itu. Tuhan marah, murka dengan orang-orang seperti itu. Saudara, matikan itu. Dan jadilah manusia yang baru di dalam Tuhan. Bukan memikirkan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal yang berbau rohani. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Bukan memikirkan perkara-perkara dunia, tetapi perkara-perkara surga. Amin. Haleluya. Langkah yang kedua, menjadi manusia yang baru di ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, buang semua yang kotor dalam hidup kita. Buang, saudara. Jangan saudara tampung, saudara, nanti itu jadi busuk, saudara. Nanti itu jadi penyakit buat saudara. Betul? Coba saudara tampung sampah di rumah saudara. Tidak dibuang atau tidak diambil truk sampah misalnya. Saudara, itu akan menjadi penyakit. Itu akan berbau. Dan itu akan menjadi sarang dari sakit penyakit. Baik itu lalat, nyamuk, tikus, dan lain sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau hidup sehat, hidup diberkati Tuhan, buang semua yang kotor, yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Berupa apa, saudara? Marah. Saudara yang suka marah-marah, buang itu. Biarlah itu hanya tahun 2023. Kita masih senggol bacok, masih cepat emosi, cepat marah. Tapi biarlah tahun 2024 itu kita berubah. Kita lebih sabar, penuh kasih. Amin. Haleluya. Buang marah, geram. Segala pikiran-pikiran yang saudara-saudara rancangkan. Hal-hal yang jahat. Bagaimana saudara mau menguasai semua harta keluarga. Bagaimana saudara sudah merencanakan. Saya mau merampok buah ini, pohon ini dan itu, saudara. Saudara buang itu. Saudara yang gemar cerita kebusukan orang, suka fitnah atau suka mendengar cerita-cerita fitnah dari orang-orang lain, saudara, mulai sekarang ini buang itu semua. Karena itu hanya mendatangkan murka Tuhan. Jangan lagi suka berbohong, suka bersaksi dusta. Katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Itu yang Tuhan mau dari kita. Di saat kita bersih, saudara, Tuhan akan memberi kita kesehatan. Bukan hanya jasmani, tapi rohani kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buang semua itu. Saya selalu katakan begini. Kalau mata air itu kotor, pasti dia akan mengaliri juga air yang kotor. Kalau hatimu kotor, dalam dirimu itu kotor, maka yang keluar itu, baik kata-kata, saudara, itu akan keluar kata-kata makian, kata-kata yang kotor dalam pikiran saudara, pikiran kotor dari mata saudara, karena hati saudara kotor, penglihatan juga kotor, saudara, perbuatan juga kotor, dan sebagainya. Dan itu merugikan saudara sendiri. Saudara mau menjadi manusia yang baru, buang itu semua. Jangan lagi ada sampah di dalam diri kita. Iblis itu paling pintar, saudara. Dia itu taruh sampah di dalam diri kita. Dia biarkan itu.
ada di dalam diri kita, menyebabkan kita itu nggak layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita masih menyimpan sakit hati, luka batin. Kita masih kepahitan. Dan Tuhan mau saudara. Kalau saudara mau menjadi manusia baru, buang itu. Jangan biarkan iblis menaruh sampah di dalam dirimu. Buang itu jauh-jauh. Buang itu sakit hati, dendam, amarah. Buang itu jauh-jauh. Biar kita masuk 2024 menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, langkah ketiga menjadi manusia yang baru di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat orang yang mau menjadi manusia yang baru, dia hidup dalam kebenaran. Amin. Dia hidup dalam kebenaran yang terus diperbaharui. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya untuk menjadi orang yang 100% baru itu perlu proses. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia harus mengalami proses yang begitu panjang. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini bicara kepada kita. Kalau kita mau diperbaharui, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita harus merendahkan diri kita untuk diproses. Amin. Memang kita yang mungkin sudah punya status di sosial kita, di masyarakat, untuk menurunkan derajat kita, untuk merendahkan diri ini, sesuatu hal yang tidak enak. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan di hadapan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka proses Tuhan untuk mengubah kehidupan kita itu akan sangat mudah. Amin. Tapi kalau kita masih sombong, masih angkuh, masih tinggi hati, susah mau proses, saudara. Dan kita pasti akan menolak firman Tuhan yang kita rasa, ini begitu keras bagi kita. Kita pasti akan menolak. Tapi ketika kita hidup dalam kerendahan hati, firman Tuhan yang keras sekalipun itu kita akan terima itu sebagai satu proses buat kita. Terus diperbaharui menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, dan berubah menjadi manusia yang baru, menjadi pelaku-pelaku firman, yang dulunya kasar, dulunya jahat, tetapi sekarang diubah menjadi orang yang penuh kasih. Yang dulunya cepat marah, sekarang sabar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara di tahun baru nanti menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Saudara, kita sudah belajar ada 3 langkah untuk menuju manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu semua mendatangkan murka Allah. Makanya matikanlah dalam dirimu. Yang kedua, buang semua yang kotor dalam diri kita. Tanda kita itu masih kotor, kita masih suka marah, geram, masih suka berbuat jahat, masih suka fitnah, masih suka bersaksi dusta, suka berbohong, itu tanda kita masih kotor dalam diri kita. Orang yang sudah bersih pasti dia akan mengatakan yang benar. Dia akan bertindak dengan benar. Hidupnya pasti berintegritas. Yang ketiga, orang yang menjadi manusia yang baru, dia hidup dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu yang mengubah kehidupannya yang tadinya tidak benar, karena dia terus mau diproses. Dia menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun,
Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Hari ini sampai selamanya mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.